Saudara, setelah melalui pertimbangan yang sulit, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah calon haji tahun 2020. Hingga 1 bulan sebelum keberangkatan, kloter pertama pihak Arab Saudi belum membuka akses untuk penyelenggaraan haji. Sebelum keputusan ini diambil, Kementerian Agama telah menyiapkan sejumlah skenario termasuk pengurangan kuota haji maupun pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Namun dalam waktu yang semakin sempit, Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan resmi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini sehingga sejumlah negara telah memutuskan untuk menunda keberangkatan jemaah haji. Pembatalan pemberangkatan haji tahun ini dari Indonesia pun berlaku untuk seluruh warga negara termasuk bagi para pemegang visa haji undangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adisti Larasati di kantor Kementerian Agama Jakarta. Adisti, apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini? Ya, Juno dan juga Saudara, Menteri Agama Fahrul Razi sekitar pukul 10 pagi tadi memang sudah menggelar konferensi pers secara virtual perihal tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Dari hasil konferensi pers diputuskan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia tidak memberangkatkan seluruh calon jemaah haji Republik Indonesia di tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu, ada beberapa pertimbangan yang menjadi salah satu pertimbangannya adalah salah satunya adalah bagaimana situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia saat ini. Dan kita tahu ada beberapa pertimbangan yang memang diputuskan akhirnya oleh Kementerian Agama. Salah satunya adalah tidak terbukanya akses dari Kerajaan Arab Saudi. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan utamanya. Kemudian akhirnya Kementerian Agama tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 di tahun ini. Yang menjadi pertimbangan kedua adalah tidak cukupnya waktu persiapan dari tanggal sekarang, yaitu hari ini tanggal 2 Juni 2020. Karena kita tahu memang gelombang pertama keberangkatan calon jemaah haji ini pada tanggal 26 Juni 2020. Waktu yang sangat singkat inilah yang kemudian menjadikan banyak calon jemaah haji ini atau Kementerian Agama ini tidak begitu siap untuk memberangkatkan calon jemaah haji di tahun 2020 ini. Dan yang paling utama yang menjadi pertimbangan kemudian Kementerian Agama tidak memberangkatkan calon jemaah haji warga negara Indonesia di pelaksanaan ibadah tahun 2020 adalah terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 secara global. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan ikuti bersama cuplikan dari konferensi pers bersama dengan Menteri Agama Fahrul Razi. Berikut ini untuk Anda. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi. Sungguh ini sebuah keputusan yang cukup pahit dan sulit. Di satu sisi kita bersama telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan pelenggaraan haji tahun ini sebagai perwujudan tugas pembinaan dan pelayanan. Tapi di sisi lain, kita juga memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin keselamatan warganya
Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan kami di masa pandemi ini. Selain itu, juga risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji diselenggarakan dalam situasi masih bertambahnya kasus positif COVID-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Keputusan yang pahit ini kita yakini paling tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita semua. Keputusan pembatalan keberangkatan haji ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ini. Pembatalan keberangkatan jemaah haji ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan, atau furada yang bersifat visa khusus yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Ya, itu tadi adalah sejumlah pertimbangan kenapa akhirnya Kementerian Agama Republik Indonesia tidak memberangkatkan seluruh calon jemaah haji di tahun 2020 ini. Memang ada sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah tidak terbukanya akses Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, kemudian tidak cukupnya waktu persiapan, dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia menjamin keselamatan dan juga kesehatan warga negara Indonesia, khususnya calon jemaah haji di tahun ini di tengah pandemi COVID-19, sementara risiko terganggunya ibadah di tengah pandemi itulah yang kemudian menjadi salah satu juga pertimbangan kenapa Kementerian Agama Republik Indonesia tidak memberangkatkan seluruh calon jemaah haji di tahun 2020. Kita ketahui bersama memang hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan apakah akan melakukan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020. Tapi kalau melihat pada informasi atau perkembangan terkini, memang Masjidil Haram di Mekah saat ini belum kunjung dibuka, sementara Masjid Nabawi baru saja dibuka pada tanggal akhir Mei 2020, tentunya dengan memenuhi protokol kesehatan dan hanya diisi 30-40% dari kapasitas Masjid Nabawi. Juno. Ya, Disti, ada sekitar 221.000 calon jemaah haji di tahun 2020 ini. Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak jadi berangkat? Apakah ada kepastian tahun depan akan diberangkatkan? Tentunya pasti akan diberangkatkan, Juno dan juga saudara, seluruh calon jemaah haji. Sekitar ada 221.000, benar yang Anda sebutkan, ada sekitar 221.000 calon jemaah haji yang tidak diberangkatkan di tahun 2020 ini. Seluruhnya akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan atau pada tahun 2021. Kita tahu memang Indonesia di tahun ini memiliki atau mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 yang terbagi kepada 203.000 untuk haji reguler dan juga 17.680 untuk haji khusus. Sementara untuk seluruh petugas haji juga nantinya akan diberangkatkan di penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang atau pada tahun 2021. Juno. Ya, di sini terakhir, untuk terkait dengan biaya, apakah ada opsi pengembalian dari biaya haji calon jemaah haji sendiri? Ada opsi pengembalian pastinya yang memang sudah disampaikan oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Di antaranya adalah setoran pelunasan BPIH disimpan dan nilai manfaatnya akan diberikan pada jemaah haji sebelum pemberangkatan 2021. Akan ada opsi pengembalian ibadah haji bagi calon jemaah haji yang tidak ingin berangkat pada tahun 2021, dan pada calon jemaah haji yang ingin berangkat pada tahun 2021 yang memang tidak diberangkatkan pada tahun ini, memang akan ada penyesuaian biaya jika nantinya ada kenaikan biaya haji di tahun 2021 mendatang. Juno, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Adisti Larasati dari Kantor Kementerian Agama terkait dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Arab Saudi pada tahun ini.